Shalom, selamat pagi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Saya percaya ketika saudara bangun, saudara ada dalam keadaan baik dan sehat. Pagi hari ini saya sedang menikmati udara segar di luar rumah. Dan saya berada di depan Welcome to Batam, ya, salah satu ikon kota Batam. Jadi kalau Anda datang ke Batam, jangan lupa untuk selfie di Welcome to Batam. Itu tandanya saudara sudah datang di Batam. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita melanjutkan segala kegiatan kita di sepanjang hari ini, mari kita mau mendengarkan renungan pagi. Dan mari bersaat teduh bersama dengan saya, kita berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami datang kepadamu menaikkan ucapan syukur. Terima kasih oleh karena kemurahan-Mu kami boleh ada sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh menikmati hari yang baru dengan kekuatan, kesehatan yang Kau berikan bagi kami. Sebelum kami melanjutkan segala aktivitas di sepanjang hari ini, kami datang kepadamu Tuhan dengan kerendahan hati kami, membawa bejana hati kami agar diisi oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkan, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ayat firman pagi hari ini diambil dari 1 Samuel 1 ayatnya yang ke-10, berkata, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan. Judul renungan pagi ini, doa mengubah segalanya. Saudara, pernahkah saudara menghadapi tekanan yang berkepanjangan? Pernahkah saudara menerima hujatan? Pernahkah saudara dihina dalam kurun waktu yang lama atau dalam waktu bertahun-tahun? Dan jika saudara pernah, kira-kira bagaimana reaksi saudara? Mungkin saudara akan bilang, wow, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Atau zaman sekarang emang masih ada orang yang seperti itu? Hari gini kita pasrah, hari gini kita ngalah. Wah, gak mungkin lah, bodoh banget, mau aja digituin, ya. Saudara, mungkin juga saudara bilang gini, kalau saya mah udah lama saya jambak, udah lama saya pukul, udah lama saya usir dari rumah. Karena tekanan itu, hinaan itu, hujatan itu terjadi di dalam kehidupan keluarga kita sendiri. Saudara, ada juga orang-orang Kristen yang berkata begini, ketika mereka menghadapi tekanan, dihina, dihujat, dan ketika mereka membalas, mereka katakan, memang saya orang percaya, memang saya orang Kristen, tapi roh memang penurut, daging ini lemah. Bukankah itu yang seringkali senjata yang dipakai oleh orang-orang percaya, anak-anak Tuhan? Ya, saudaraku yang kekasih, mungkin juga kita bilang ini, Yesus saja pernah marah, masa sih saya nggak bisa? Terus saya kan nggak salah, dia yang hina saya. Ya, daripada saya sakit hati, mending saya balas, biar saya puas, biar saya senang. Saudara, mari kita belajar pada sosok wanita yang luar biasa hari ini. Namun bukan berarti renungan pagi hari ini hanya dikhususkan kepada wanita. Renungan ini untuk kita semua. Tapi mari kita belajar pada sosok wanita yang mengalami tekanan, yaitu Hana. Hana adalah seorang wanita yang elok dan menyenangkan, seperti arti namanya dari bahasa Ibrani, yaitu Jana atau Hana. Sayang sekali Hana tidak bisa memiliki keturunan karena Allah menutup kandungannya. Dan mungkin alasan itulah yang membuat Elkana menikah lagi karena ingin mendapatkan keturunan. Ya, meskipun kita tahu dan Alkitab mencatat bahwa Elkana sangat mencintai istrinya Hana, tetapi dia tetap juga menikah kembali. Dan dari pernikahan Elkana dan Penina lahirlah beberapa orang anak. Karena merasa di atas angin, maka Penina sering membuat gusar hati Hana. Penina sering menyakiti hati Hana. Nah, saudara, lengkap sudah penderitaan Hana, ya. Dia dimadu, kemudian dia dihina, dia dihujat, dia mendapatkan
perlakuan yang adil. Namun apalah daya seorang Hana, yang bisa dia lakukan hanyalah menangis, diam selama bertahun-tahun. Sampai suatu saat dia nggak sanggup lagi karena begitu berat tekanan mental yang dia alami selama bertahun-tahun. Saudara, meskipun Hana menerima perlakuan yang tidak adil, tetapi dia tidak pernah membalas perbuatan Penina. Ketika lelah dengan semua beban dan tekanan yang dialami oleh Hana, dia menunggu waktu yang tepat untuk menumpahkan segala isi hatinya, untuk menumpahkan perasaannya, sampai kesempatan itu datang. Dan suatu hari keluarga Elkana, Hana dan Penina beserta anak-anak pergi ke Silo, karena setiap tahun keluarga ini datang ke Silo untuk membawa persembahan. Dan kemudian saudara, apa yang dilakukan oleh Hana? Dia datang menghadap Tuhan. Dia menunggu waktu yang lama, dan saat itulah momen atau waktu yang tepat dia menghadap kepada Tuhan dengan hati yang hancur, hati yang pedih. Bahkan Alkitab mencatat bahwa Hana ditegur oleh Imam Eli karena mengira Hana mabuk. Mulut Hana hanya komat kamit dan tidak mengeluarkan suara. Mungkin karena kepedihan yang mendalam sehingga tidak ada lagi kata-kata yang bisa dia ucapkan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Hana datang dengan membawa perasaannya yang hancur, dengan membawa masalah dan persoalan yang selama bertahun-tahun dia alami, ternyata doa Hana didengar oleh Tuhan. Saudara, tidak ada hal yang membuat kita berbahagia, tidak ada hal yang bisa membuat kita bersuka cita ketika apa yang kita doakan dijawab oleh Tuhan, ketika apa yang kita inginkan, ketika apa yang kita harapkan menjadi kenyataan. Ketika doa kita dijawab oleh Sang Pemilik hidup ini, maka kita merasa itu adalah sebuah keajaiban. Ketika doa kita dijawab, kita akan bersuka cita dan kita akan lupa dengan masalah dan persoalan yang sudah kita alami. Saudara, mungkin persoalan kita beda tipis dengan Hana, atau mungkin berbeda, tetapi ujung-ujungnya kita mengalami tekanan. Mungkin karena situasi, mungkin karena keadaan, atau mungkin karena di dalam pekerjaan kita menghadapi tekanan. Banyak hal yang kita alami membuat jiwa kita tertekan. Banyak hal yang kita alami membuat kita tidak mampu lagi menjalani hari-hari kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bahkan di dalam gereja anak-anak Tuhan juga ada kalanya mengalami tekanan. Sakit penyakit juga bisa membuat kita tertekan dan lain sebagainya. Saudara, mungkin segala daya upaya kita sudah berusaha mencari jalan keluar. Kita sudah melakukan banyak hal, tetapi kita belum menemukan jawaban dari masalah yang kita hadapi saat ini. Mari saudara, belajar dari sikap Hana. Hana tidak datang pada manusia, Hana tidak datang kepada dunia, tapi Hana datang kepada alamat yang tepat, yaitu Allah yang Maha Tahu. Hana tidak pernah membalas dan tidak mau membalaskan dendamnya, meskipun dia memiliki kemampuan untuk itu. Dia memilih untuk berdiam, dia memilih untuk menyimpan semuanya, untuk suatu saat dia ceritakan kepada orang yang dia anggap bisa menolongnya. Hana sangat percaya bahwa Allah yang dia sembah sanggup menolongnya keluar dari tekanan yang dia alami. Dan saudara yang kekasih, terbukti iman yang besar mengalahkan ketidakmungkinan menjadi mungkin. Iman yang besar mendatangkan keajaiban. Saudara mau dijawab doanya? Saudara mau melihat keajaiban? Mari lakukan hal ini. Yang pertama, ketika saudara mengalami masalah dari orang-orang di sekeliling Anda, entah itu saudara, rekan sekerja, atau sahabat Anda, atau orang-orang yang ada di sekitar Anda, maka yang harus
saudara lakukan, yaitu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang kedua, bertindak dengan tepat. Jadi ada waktunya saudara bertindak, jangan buru-buru bertindak. Saudara, kalau saudara buru-buru mengambil tindakan, maka yang ada saudara akan lebih sakit hati, saudara akan lebih mengalami hal yang tidak baik. Jadi saudara harus bertindak, memiliki tindakan, tetapi tindakan yang tidak asal-asal, tapi tindakan yang tepat di waktu yang tepat. Ketiga, berdoa dengan sungguh-sungguh. Datang kepada Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Doa mengubah segalanya. Kuasa doa sanggup menembus hati Allah, sehingga Hana boleh beroleh jawaban. Dan saudara, ketika kita bisa menembus hati Allah, maka kita juga akan menerima jawaban sama seperti Hana. Saudara, jika hari ini engkau merasa sendiri, jika hari ini engkau merasa putus asa, engkau merasa tidak sanggup lagi karena tekanan, mari datanglah kepadanya. Dia tidak pernah tertidur, dia begitu mengasihi kita, dan dia menawarkan pertolongannya kepada kita. Firman Tuhan katakan, datanglah kepadaku yang letih dan lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Datang kepadanya, temukan jawaban, karena dia hanya sejauh doa. Saudara, miliki iman dan keyakinan teguh untuk segala sesuatu indah pada waktunya. Haleluya, Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali menguatkan kami ketika kami mengalami tekanan demi tekanan, ketika kami dihadapkan dengan situasi-situasi sulit yang diakibatkan oleh keluarga kami, orang-orang di sekitar kami, dalam pekerjaan, bahkan ketika kami menghadapi sakit penyakit, kami merasa tidak sanggup, kami merasa putus asa. Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu kami akan belajar kepada sosok Hana untuk datang kepadamu. Kami percaya ketika kami berdoa dengan iman, maka Tuhan, hati Tuhan bisa tergugah dengan doa kami. Kami percaya mujizat itu masih ada. Kami percaya keajaiban itu masih ada sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kehidupan kami senantiasa diberkati oleh karena kebenaran firman-Mu. Tuntunlah kami sepanjang hari ini Tuhan, agar kami berjalan sesuai dengan apa yang Kau inginkan. Bimbing kami Tuhan, agar kami mengerti dan kami boleh mempergunakan hari-hari kami dengan bijaksana. Berkati keluarga kami, berkati orang-orang yang kami kasihi, berkati pekerjaan dan usaha kami Tuhan, berkati setiap langkah dan perjalanan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa dan syukur kami. Kami akan melanjutkan aktivitas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara, selamat berkarya, selamat beraktivitas. Jangan lupa jaga kesehatan, turuti anjuran pemerintah dengan mematuhi protokol kesehatan. Jika saudara sehat, keluarga kita sehat, orang-orang di lingkungan kita sehat, negara, bangsa kita pun sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.